Jalan. Bro. Oke, Kita mulai. Ya, mulai lah. Jam 3. Ya udah, Anda buka ntar ya. Recording in progress. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu yang terhormat. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehingga kita dapat berkumpul bersilaturahmi secara virtual pada acara sosialisasi instrumen ISK, instrumen suplemen konversi akreditasi. Salawat dan salam juga kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, Nabi sepanjang zaman yang telah memberikan kita suri teladan dan akhlak yang mulia sebagai contoh yaitu ikhlas, jujur, yakin dan tawakal. Yang saya hormati Bapak Direktur Program Studi Pascasarjana Profesor Darusman, kemudian Wakil Direktur 1 Pak Profesor Sahrunur. Kemudian Bapak Ibu Kaprodi, kemudian tim TPMA, tim ISK yang telah kita usulkan maupun ADM Prodi. Dan yang paling utama adalah narasumber kita yaitu Profesor Suren Rayatna. Nah, sama-sama kita ketahui bahwa untuk menentukan kelayakan program studi memang kita harus selalu menyusun akreditasi sebagai kriteria yang memang harus kita susun sesuai dengan standar nasional perguruan tinggi. Nah, tentunya sejak tahun 2019 sudah mulailah perubahan APS 4 ya, kemudian ditambah 9 standar. Kemudian ada isu lagi terkait upaya IPPA, kemudian ISK yang semuanya itu adalah terjadinya pergeseran paradigma akreditasi kita yang pada awalnya itu berdasarkan input proses based kemudian menjadi outcome based akreditasi. Nah, itulah yang menjadi pemikiran kita bersama bagaimana caranya menyusun sehingga program studi baik program studi S2 walaupun belum udah masih lama ya 3 tahun 2 tahun baru akan nanti mengusulkan kembali, dan yang paling kepepet pada tahun ini itu adalah program studi doktor yang semua 4 program studi itulah yang menjadi titik berat kita pada bulan ini sebenarnya yang targetnya, karena semua berakhir enggak semua ya, kalau di IP sama di MAS itu adalah di bulan Oktober akreditasinya, kalau IPS itu di bulan November, sedangkan DIT itu di bulan Desember. Nah, kemudian pada akhir tahun kemarin kita sudah merencanakan sebenarnya kita reakreditasi. Namun setelah kita melihat perkembangannya dan membaca kembali, pertama adalah ada IPPA dan beberapa program studi ada yang sudah unggul yang dari A, kemudian berencanalah kita kepada ISK, baru baru kita tetapkan beberapa prodi, ada yang sudah mengusulkan di akhir bulan 2 kemarin itu kami ISK saja. Nah, cuma apa yang harus kita perhatikan mungkin di sini, nah maka diperlukan narasumber untuk kita diberikan pencerahan. Walaupun ada beberapa kali pertemuan yang telah kami undang, itu Pak Marwan karena beliau juga di situ adalah anggota dari tim akreditasi di MAS maupun DIT. Nah, hanya itu sekilas yang dapat saya berikan gambaran. Yang saat ini yang sudah memiliki draft ISK itu adalah Prodi Dimas. Sedangkan DIP itu masih ya agak bingung ya kalau pikirkan apakah tunggu IPPA karena IPPA tidak memenuhi, apakah tunggu IPPA kedua itu pun harus memenuhi standar. Tapi yang paling penting adalah sebenarnya semua intinya itu adalah tersedianya data LKPS kita itu. Dan alhamdulillah kemarin itu Prof. Endang juga sebagai auditor kita yang memang harus kita nanti closing AMI harus kita jalankan juga dengan melihat apa-apa data yang kurang daripada kita, dan hal ini adalah sangat mendukung akreditasi. Jadi saya rasa selama 3 bulan kita sudah melakukan perbaikan walaupun 6 bulan untuk AMI, untuk closing AMI, namun pasti saya telah kita buat schedule di akhir bulan 2 kita selesaikan sebenarnya. Nah itu dia.
Baik, itulah hanya salam pembuka dari kami tim SJMF. Selanjutnya mungkin ada pengarahan dari Prof. Darusman dan Pak Sahrun sebelum kita lanjutkan kepada narasumber. Silakan, Prof. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Yang saya hormati narasumber, para wadir, para ketua prodi, dan seluruh tim TPMA dan juga Tendik yang berhadir dalam Zoom pada siang hari ini. Kita bersyukur ya, kita masih bisa berhadir bersama-sama di sini dalam rangka kita untuk menyelaraskan ya pekerjaan kita yang sangat mendesak, yaitu untuk akreditasi terutama S3. Meskipun S2 juga prinsipnya sama saja gitu. Jadi dalam beberapa hari ini saya memantau ada kita kebingungan atau ketidakpastian antara ISK atau kita mempersiapkan borang standar 9 gitu ya, kalau nggak salah gitu ya. Jadi awalnya standar 9, kemudian lari ISK, kemudian ISK lari ke standar 9 gitu. Jadi meskipun kita sudah sepakat bahwa kita sebelum mengambil menetapkan ISK, kita evaluasi diri dulu ya, evaluasi diri apakah kita bisa nggak kita ISK itu gitu. Karena memang kalau bisa ISK, alhamdulillah sekali gitu. Kalau kita memenuhi ISK, karena yang kita lengkapi hanya 4 poin saja gitu. Tapi apakah ke 4 poin itu kita sudah termenuhi? Kemudian apa konsekuensinya kalau ISK? Mungkin ada EPPA kan gitu. Bagaimana EPPA nanti? Apakah bisa kita pertahankan atau tidak gitu? Oh katanya akan naik, akan turun gitu dan sebagainya gitu. Sama juga kalau kita mau pakai ISK ternyata kita unggul kemudian nanti dievaluasi setahun maka kita akan unggul gitu ya kan gitu, nggak perlu reakreditasi lagi. Jadi dengan inisiatif SJM kita berterima kasih ya, kita telah mengundang pakar ya, ini pakar yang terkenal ya. Tapi kecewa dia nggak diundang ke Jakarta. Kami mengundang nih ke Pasca Sarjana. Ya Ibu Iwana ya, siapkan tuh mini teater kita itu. Tuh kita bisa berjoget di situ gitu nanti ya. Pada saat penutupan AMI kita bisa berjoget di mini teater tuh, kita putar film dangdut di situ gitu. Nah, jadi kita berharap ya, selepas daripada pertemuan pada hari ini kita sudah ada satu kesimpulan yang solid ya. Saya pilih ISK titik, saya pilih menyusun borang akreditasi standar 9 titik gitu. Jadi tidak ada lagi oh saya mau ISK semua ini gitu. Jadi kita sudah ada, artinya kita sudah fokus gitu. Ya. Ini satu lagi prodi kita IPS ya, karena belum ketua prodinya belum ada surat ya, meskipun kita telah mengusulkan. Jadi ini ada Taufik, siapa sih yang mewakili IPS, saya nggak tahu juga. Ini siapa yang Mimin nggak ada, nggak tahu siapa ya. Ini Azwar sama Bang Azwar. Azwar gitu ya. Jadi mudah-mudahan bisa diviruskan ke Pak Ketua nanti gitu. Saya pikir demikian harapan kami Pak narasumber dan Bapak Ibu sekalian ya, sepakat kita itu ya. Seperti itu supaya kita tidak pasti, dan kalau kita sudah sepakat ISK, apa yang kita harus kita siapkan. Karena setahu saya ISK itu kita harus ada CDC ya pada tahun yang berlangsung ya. Artinya sedangkan CDC itu tidak ada pada tahun yang berjalan gitu. CDC ada 1 tahun behind gitu ya. Gitu. Setahun yang ongoing tidak ada, sehingga kita perlu melakukannya. Bagaimana kita mensiasatin itu gitu. Siasatin itu gitu. Jadi mungkin nanti kiat-kiatnya akan disampaikan oleh Pak Endang, mudah-mudahan bisa kita jalankan itu semua. Kemudian Pak Sahrun Nur, tolong mungkin ada sepatah dua kata harapan dan harapan-harapannya dari Pak narasumber gitu kan, supaya Pak narasumber ada poin-poin apa yang mau saya ingin kasih tahu kan begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Sahrun Nur. Iya Pak. Ya mungkin karena udah telat nih, mungkin langsung aja Pak Pak Endang, mungkin langsung aja udah sangat siap tuh Pak Endang, Prof Endang. Teman-teman kita sudah menunggu Pak. Silakan Pak Endang. Baik, terima kasih Prof Sahrun,
Prof. Darusman, Bu Ikhwana, Bapak Ibu sekalian yang kami muliakan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebenarnya memang enaknya kita tidak tidak daring nih, luring ya langsung. Kenapa? Karena bisa diskusi langsung ya. Jadi kan kalau luring ini agak sedikit sulit untuk berdiskusi langsung ya. Nah, jadi itu yang pertama kan. Yang kedua, saya juga tidak tahu mulai dari mana karena sebagian sudah menyusun ISK ya. Kita ininya kan adalah fokusnya ISK ya, ataupun juga apa yang harus kita lakukan. Kami di LP3M juga sebenarnya sudah mau memetakan apa yang harus dilakukan oleh masing-masing prodi ya. Tapi karena kemarin tuh sangat banyak hal yang perlu kami kerjakan ya, sehingga tidak sempat kami petakan ya. Nah, karena hal itu maka masing-masing prodi juga tidak tahu. Tapi sebagian prodi yang meminta kami untuk melakukan simulasi ya, kita berikan ya. Jadi apa yang harus mereka lakukan ya. Nah, sebagai contoh misalnya agribisnis, misalnya ada di pertanian juga demikian ya, kita lakukan ya. Nah, baik, kalau demikian memang apa yang harus kita lakukan ya? Mungkin sedikit saya share screen sedikit ya. Ini ada sedikit tentang instrumen suplemen konversi. Jadi yang paling penting itu apakah kita perlu mengusulkan IPPA ya. Yang kedua kita harus menganalisis prediksi nilai ISK dulu ya. Nah, jadi selanjutnya hal yang juga yang paling penting adalah surat edaran Ban PT kemarin yang menyatakan bahwa ada 5 LAM yang akan melakukan evaluasi akreditasi ini ya. Itu dalam LIK, LAM IMCOM, kemudian LAM MEMBA ya, kemudian LAM PTKes, LAM SAMA dan LAM TENDIK ya, LAM teknik ya. Nah, ini di sini dikatakan bahwasanya ada daftar nama-nama prodi yang termasuk di dalam LAM tersebut ya. Yang tidak termasuk di dalam LAM tersebut maka akan tetap dilakukan pengukuran ataupun juga akreditasi melalui Ban PT. Nah, kita tahu bahwasanya kalau misalnya kita di sini dikatakan bahwa perguruan tinggi yang masih dapat mengusulkan APS ke Ban PT hingga tanggal 30 Maret besok ya. Kemudian APS diusulkan sebagaimana disebut pada butir tadi ya, itu berkadaluarsa sebelum tanggal 1 Juli ya, kadaluarsanya sebelum tanggal 1 Juli. Kemudian terhitung sejak 31 Maret usulan APS tidak lakukan lagi Ban PT ya, tetapi kepada LAM. Sekali lagi, nah mungkin di PPS ini kan untuk beberapa prodi ya seperti di IT ya, kemudian Demas ya, itu tidak ada nama di dalam LAM ya, jadi akan masuk ke LAM tetap ke Ban PT. Artinya bahwa kita masih tetap menggunakan borang-borang Ban PT. Nah, untuk menggunakan Ban PT ini maka Ban PT masih tetap melaksanakan perpanjangan peringkat ya, akreditasi tanpa pengajuan APS ya. Jadi sebelum tanggal 31 Maret ya. Kemudian Ban PT tidak lagi melakukan perpanjangan akreditasi untuk yang tanpa pengajuan APS berakhir kadaluarsa sejak tanggal 31 Maret 2022. Di mana APS ini sedang dalam proses perpanjangan, maka proses tersebut dihentikan. Nah, kemudian APS perpanjangan peringkat akreditasi tanpa pengajuan, maka pada prodi tersebut tidak termasuk dalam lingkup LAM ya. Jadi itulah, jadi ada daftar nama demikian ya. Nah, apa yang harus kita sikapi Bapak Ibu sekalian ya? Yang pertama adalah
tadi saya sambil duduk ditunggu Bu Ikhwana muncul ya, saya coba oret-oret. Saya nggak sempat juga kemarin tuh karena ya nggak tahu apa yang dimintakan oleh kawan-kawan di PPS ya. Nah, kalau misalnya ada satu prodi ya, prodi misalnya B dia kan. Nah, apakah kita urus ESK atau kita urus perpanjangan ya? Nah, kalau kita urus ESK, maka yang pertama adalah kita akan cek dulu apakah memenuhi atau tidak. Memenuhi dia misalnya karena ISK ini adalah untuk suplemen untuk penyetaraan dari B menjadi baik sekali. Nah, penyetarannya. Apabila kita tidak memenuhi, pada saat kita usul ISK tidak memenuhi, maka kita tetap B. Nah, kalau udah kita simulasi dengan harga nilai ISK, kita kembali sini, kalau tidak memenuhi, maka kita pikir perpanjangan. Nah, kita pikir perpanjangan, lihat kapan matinya. Ya. Kalau kita pikir panjang, maka kita akan menghadapi IPPA. Kalau kita ini akan menghadapi IPPA. Nah, IPPA ya, ini kalau misalnya lihat kemarin pada waktu kita melakukan audit AMI ya, LP3M ada memberikan software untuk melakukan simulasi. Nah, kalau tidak memenuhi dengan software tersebut, tolong Bapak Ibu lihat di masing-masing prodi ya pada saat kita melakukan AMI kemarin ya, karena ada dikasih software dalam bentuk Excel ya, Excel IPPA itu ya. Kalau tidak memenuhi maka kita lihat, kita perbaiki PDDiktinya. Apa yang harus dilakukan. Nah ini salah satunya misalnya jumlah dosen, kemudian jumlah mata kuliah dosen yang mengampu ya, dan seterusnya sampai jumlah mahasiswanya ya, jumlah mahasiswanya kalau misalnya tidak memenuhi maka dia tidak memenuhi, maka kena kita IPPA. Nah, supaya jangan kena IPPA maka kita perbaiki. Tadi yang saya sampaikan pada waktu kita melakukan AMI kemarin, sengaja LP3M memberikan software untuk simulasi tersebut, maka sebelum mati, maka kita harus perbaiki. Jadi nanti kalau misalnya dia biasa 6 bulan, kata Ban PT, 6 bulan sebelum mati, maka dia akan melakukan evaluasi. Nah, jadi dari sekarang kita coba lihat apabila tidak memenuhi, maka sekarang kita perbaiki. Jadi jangan sempat si Ban PT yang mengevaluasi. Kalau sudah Ban PT mengevaluasi, maka kita nanti kena IPPA. IPPA kita banyak kali mengusulkan sama seperti dengan format ISK nanti. Jadi kita banyak lebih pikiran. Nah, kalau memenuhi aman. Nah, kalau memenuhi Bapak Ibu sekalian duduk manis saja. Duduk manis saja ataupun juga PDDT yang aman ya. Jadi kita tunggu perpanjangan. Nah, jadi gitu, kita tunggu perpanjangan. Itu kalau memang kita mau tetap B ya gitu. Tapi kalau kita mau meningkatkan peringkat ya. Nah, misalnya di sini kan tidak kalau memenuhi dia, pada saat kita melakukan simulasi ISK ya, kita memenuhi. Nah, kalau memenuhi ya, maka kita coba ya. Jadi kalau misalnya pada saat kita melihat apakah dia unggul, apakah dia baik sekali memasuki ya, maka kalau tidak bisa memenuhi, maka kita harus usul ISK. Kita susun ISK ya. Nah, jadi gitu ya. Jadi kita susun ISK, maka dari sini nanti maka kita akan, kalau memenuhi maka dia dapat baik sekali. Kalau tidak memenuhi tetap B, dia tidak turun. Nah, apabila kita ingin unggul ya. Ini kalau misal tadi kan ini tidak ingin unggul kita sudah dapat B kan, tapi tidak ingin unggul ya, maka kita susun ISK. Tapi kalau kita mau unggul ya, seperti misalnya saya diskusi dengan Prof. Husni Husin di IT ya, beliau mengatakan bahwa mau unggul. Nah, Prof. Husni sudah posisi di sini. Posisi terakhir saya diskusi malam kemarin, ya, mungkin ada Prof. Husni di sini ya. Nah, jadi mereka pengen dia
pengen dia unggul ya, pengen dia unggul. Maka susun borang 9 standar. Maka di sini kita usulkan apakah kita nanti dapat unggul atau memang tetap baik sekali ya. Nah, kira-kira demikian simulasinya ya. Nah, jadi makanya saya bilang tadi kalau misalnya kita diskusi tidak online, maka kita bisa diskusi langsung. Misalnya, saya Pak, misalnya B sekarang jumlah mahasiswa, kita bisa langsung mensimulasi ya. Jadi kita bisa diskusi, bisa kita tetapkan. Ya. Kalau gini nanti mungkin ya silakan mungkin didiskusikan ya di antar Bapak Ibu sekalian ya. Nah, sebagai contoh misalnya kami pada waktu itu mencoba simulasi untuk APT ISK sekarang ini ya, yang dapat unggul ya. Nah, kita lihat skor minimal konversi peringkat tadi ya, makanya di sini ada dia misalnya ada 6, 9, 8 kriteria ini ya, 8 kriteria ini kita lihat ada dosen tetapnya, ada dosen tidak tetapnya. Nih, dia 2 misalnya. Kalau misalnya dia publikasi 3,25. Ini harus kalau dia mau unggul Bapak Ibu sekalian ya. Nah, kita ini ya. Nah, jadi nanti Bapak Ibu sekalian bisa melakukan simulasi ya, didasarkan pada Bapak Ibu buka metode simulasinya ada di panduan ya, silakan dinikan ya. Nah, kemudian salah satunya ini contohnya misalnya ya, rasio dosen ya. Skornya adalah kalau misalnya nilai tadi misalnya rasio dosen itu cuman rasio dosen dia cuman dia 2 ya, dosen tetap ya 2 dia kan. Nah, kita USK kemarin dapat 4. Nah, dari misalnya dosen tetapnya sekian, dosen prodinya sekian, jumlah NDT per prodinya sekian ya. Kemudian skornya lebih besar pada 10. Artinya lebih besar 10 pada posisi di sini. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian semua ini ada di buku panduan ISK ya. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa melakukan simulasi sendiri ya. Nah, untuk dosen tetap ya. Nah, jadi dosen tetap itu nilai minimal itu 2, kita mendapat 4, berarti posisi kita aman ya. Nah, kemudian yang kedua adalah dosen tidak tetap. Nah, dosen tidak tetap. Rumusnya juga demikian ya, rumusnya adalah kalau misalnya poin DTT ini lebih kecil daripada 10%, maka dapat 4 ya. Jadi maka dosen tetapnya 100.503, kemudian 1. Dan ini kecil daripada 10. 4 nilai 4. Nah, jadi nilai yang minimal itu adalah 2. Ya, nilai minimal 2, maka posisi aman. Tinggal kita updating data ya. Kemudian misalnya sistem penjaminan mutu. Nah, sistem penjaminan mutu itu ada aturan di sini ya, kalau kita bisa lihat ya. Untuk posisi keempat itu adalah perguruan tinggi telah menjalankan SPMI yang dibuktikan dengan keberadaan 5 aspek. Nah, jadi gitu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita mendapat 4 ya. Nah, jadi evaluasi kami ya. Nah, kita nilai 3 di sini. 3 itu nilai minimal kita. Karena kita lihat kondisi sekarang ya. Nah, oleh karena itu maka kami menyatakan bahwa P3M harus memastikan bahwa Unsia telah menjalankan SPMI dengan baik. Dibuktikan dengan ada keberadaan 5 aspek ini. Jadi, pada waktu kita menyusun dokumen ISK, kita harus siapkan ini dokumen 5 aspek ini. 5 aspek SPMI-nya bagaimana, dokumen SPMI-nya bagaimana, auditor internalnya ada, hasil auditnya ada, bukti tindak lanjut harus ada. Nah, yang kedua adalah memiliki standar SNDIKT. Buat tuh di dalam instrumen ISK-nya kita buat. Nah, ini kemudian efektif dalam menumbuhkan kembangkan budaya mutu dengan ya pokoknya bagaimana cara kita menyusun sehingga nampak bahwa selama ini yang kita lakukan sistem penjaminan mutu di Unsia, maka bisa mengembangkan budaya mutu dan sebagainya. Nah, ini semua harus disiapkan sehingga
kemungkinan nilai 3 ini akan menjadi 4 gitu, atau jadi 3,5 dan sebagainya. Nah itu yang diinikannya sehingga aman ya, posisi kita aman. Kemudian poin keempat ya, poin keempat itu adalah bagaimana siklus sistem penjaminan mutu internal ya. Nah jadi kalau misalnya kita ingin mendapatkan 4 itu adalah perguruan tinggi telah melaksanakan sistem penjaminan mutu. Dibuktikan dengan memenuhi 4 aspek. Nah, jadi ini maka yang ini adalah tugas kami di LP3M kemarin ya untuk memastikan bahwa jaminan mutu berjalan. Ya, keberadaan dokumen formal penetapan standar mutu harus ada. Standar mutu harus ada, semua harus ada. Nah, ini yang kami jaga. Kami jaga pada waktu kita melakukan menyusun dokumen ISK tersebut, ini yang kita genjot ya supaya ada semua ya, ada semua. Nah, sehingga bahwa nilai kita bisa 3 ke atas atau 3, karena ini 3 di sini minimal 3 ya, 3 ke atas ya. Jadi LP3M telah mereview ya. Nah, kemudian poin kelima, ini ada pelampauan SNDikti. Nah, jadi ini kan pemain SNDikti ini nilai 2, nilai minimal ya, nilai minimal itu 2. Kalau kita misalnya mau unggul ya, maka 2 itu apa tuh? Perguruan tinggi tidak menetapkan indikator kinerja tambahan. Nah, pada saat kita menyusun pelampauan SNDikti, kita cari pelampauan SNDikti yang ada di USK nih, di Unsiah ini ya, sehingga ada ya. Nah, sehingga mencapai di atas pada 2. Sebagai contoh misalnya seperti yang saya katakan kemarin, bahwasanya contoh misalnya USK di dalam SNDikti itu dinyatakan di pasal 62 kalau nggak salah saya dikatakan bahwasanya proses pembelajaran itu harus terstruktur, terjadwal dan sebagainya ya. Nah, itu standar minimalnya terstruktur dan terjadwal. Nah, kita ada misalnya proses pembelajaran kita dilengkapi dengan RPS, kita dilengkapi dengan kontrak perkuliahan ya. Nah, maka dengan ada dokumen 2 itu kita sudah melampaui baku mutu, melampaui SNDikti. Nah, oleh karena itu maka kita dipaksa sedikit di SIPKD ya, kami memaksa sedikit di SIPKD supaya dosen harus ada RPS dan juga kontrak perkuliahan. Nah, itulah salah satu bentuk contoh bentuk pelampauan dikti ya. Nah, lain ada lagi misalnya contoh misalnya di S3. Di S3 itu adalah syarat dosen di S3 itu minimal 5. Ya, minimal 5. Minimal 5 doktor. Ya, gitu dia Pak. Nah, minimal 5 doktor. Nah, kemudian kalau kita lihat misalnya contoh di IT, semua 5 doktor tambah 2 profesor. Nah, 2 profesor, ya kan gitu dia. 5 doktor dan semua minimal dia 2 profesor. Nah, kita di IT saya lihat semua adalah dosen yang ada di sana ada 6, ada beberapa itu kemudian ada profesornya banyak. Banyak ada di atas depan 2. Nah, berarti itu nilai itu di atas SNDikti. Nah, itu yang kita jelaskan nanti di dalam dokumen ISK. Nah, jadi gitu. Contoh yang sangat negatif itu yang ada di DP IPS. Makanya kemarin kita pada waktu audit saya sampaikan bahwa DP IPS itu adalah dia dosen mempunyai 5 dosen, tapi doktor semua, 1 profesor. Artinya bahwa dia di bawah pelampauan SNDikti, artinya di bawah standar minimal dikti, dan itu kemungkinan tidak bisa mencapai nilai unggul atau tidak bisa mencapai nilai yang terbaik nanti ya pada saat dievaluasi ya. Nah, jadi bisa-bisa itu turun dia nanti kalau kita usulkan. Kenapa? Karena dia di bawah standar minimal ya. Jadi standar minimal ini maka segera cepat dilakukan perubahan ya. Nah, itu jadi sehingga di dalam poin pelampauan SNDikti ini maka kita berupaya untuk mencari mana poin-poin yang melampaui SNDikti. Nah, nanti ada di situ dia punya tabulasinya ya.
Bapak Ibu sekalian, selanjutnya adalah poin ke-6, misalnya mekanisme penjamin mutu menuju outcome based accreditation. Nah, jadi ini minimal 2. Minimal 2 itu apa? Minimal 2 itu adalah perguruan tinggi melaksanakan pengukuran kepuasan pemangku kepentingan internal dan eksternal pelacakan kinerja lulusan yang memenuhi 5 aspek. Nah, ini yang disampaikan tadi Pak dengan Prof. Darusman, apakah kita bisa memenuhi itu ya, yang di CDC ya. Jadi posisi aman ya, namun CDC perlu memastikan bahwa telah melaksanakan pengukuran kepuasan pemangku. Nah, jadi kalau misalnya nggak mesti di CDC, kalau kita bisa buat, kita juga buat melalui PODI ataupun melalui melalui PPS ya. Jadi karena apa? Karena CDC melakukan itu lebih kepada fresh graduate ya, ataupun juga tema ataupun juga survei yang dilakukan itu lebih kepada lulusan yang baru ya di S1 ya. Kita kan di S3 ya, pasti beda ya. Jadi bisa kita buat Pak Darusman ya. Nah, saya rasa demikian. Yang penting adalah menggunakan instrumen kepuasan yang sahih ya, ditunjukkan kepada seluruh populasi pemangku. Dan ini adalah terkait juga dengan metode statistik ya. Maka ada yang nanya, Pak, dengan saya kan minimal berapa orang respondennya? Saya bilang lebih bagus ambil aja metode statistik yang kita pelajari selama ini ya. Jadi kalau misalnya memenuhi statistik ya, kita bisa mempertanggungjawabkan hasil data tersebut ya. Saya rasa demikian ya. Nah, ini harus diperkuat ya. Jadi diperkuat khusus untuk mekanisme penyamaan itu menuju outcome based accreditation ya. Jadi ini yang kita siapkan sehingga bisa menjawab nanti pada saat kita menyusun ISK-nya ya. Nah, kemudian selanjutnya, nah ini akreditasi ya. Kalau di Prodi tidak ada. Ini karena ISK ataupun juga ISK-nya universitas ya. Nah, maka dia tanya akreditasi ya. Jadi kita masukkan rumus ini Bapak Ibu sekalian ya. Minimalnya 3,25. Inilah yang kami kejar-kejar kemarin tuh. Mengapa belum kami usulkan? Karena akreditasi kita Yajid wayangkus kata Pak ini kan, sekali naik sekali turun dia kadang turun naik jadi kan. Nah, jadi kami pada waktu mengusulkan itu pas waktu lagi naik lagi baru kami masukkan. Ya, pada waktu kedokteran banyak yang dapat unggul semua ya, baik kedokteran umum profesi, FKH, FKG kan dapat unggul semua. Dah situlah baru kami masukkan Pak Darusman. Nah, jadi sebelumnya bukan kami belum siap, tapi kami udah siap, tapi karena masih belum pas jumlah akreditasi prodinya mencapai 3,25 masih 3,28 nih. Nah, jadi kan kalau orang Aceh, orang Jepang bilang giri-giri nih, kata Pak Ibu Rina nih, nilainya giri-giri, maka kami tunggu waktu itu ya. Nah, sehingga itulah jadi, nah tadi kemarin itu kita usulkan ke universitas ya, minimal ada penambahan 1 prodi B dan pengurangan prodi yang kadaluarsa ya. Nah, itu kira-kira demikian. Nah, kemudian selanjutnya publikasi ilmiah. Nah, ini publikasi ya, minimalnya 3,25 ya. Maka kita mendapatkan nilai 4 pada waktu itu, maka yakin kita bahwa ISK itu bisa kita usul ya. Nah, kemudian juga nah, akhirnya simpulannya ya kira-kira demikian. Nah, maka simpulannya lah bahwa apakah kita lanjut ke ISK atau tidak ya. Jadi atau menunggu dan sebagainya. Nah, kira-kira demikian Bapak Ibu sekalian contoh bagaimana kita melakukan simulasi tersebut ya. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa sekarang disimulasikan dulu ya. Apakah perlu memenuhi enggak? Kalau misalnya saya lihat di sini kan semua D semua ya kan, berarti memenuhi enggak? Baik sekali ya. Kalau memenuhi baik sekali ya, maka balik lagi kepada tadi yang ini saya tadi mana tadi ya? Udah saya tutup. Sebentar Pak ya. Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi
balik lagi kepada konsep awal tadi ya, bahwa jadi ini kita usulkan ya, kemudian kita usulkan ISK ya, sehingga kalau misalnya dia memenuhi maka dia akan kita dapat baik sekali. Nah, pada saat di baik sekali gini, nanti kita tinggal nunggu saja Pak, tinggal tunggu saja kita tunggu saja perpanjangannya nanti, perpanjangannya dalam posisi baik sekali. Nah, jadi bukan perpanjangan dalam sisi B. Nah, jadi insya Allah kalau misalnya dengan posisi setelah kita dievaluasi dengan ISK, berarti kan nilai data PD Dikti kita kan bagus kan. Kemudian nilai-nilai yang ada di PD Dikti, nilai-nilai yang ada di IPPA itu mungkin lempang ataupun lulus ya, sehingga kemungkinan besar akan dapat kita baik sekali seperti yang dialami oleh sekarang dengan PET ya, peternakan ya, prodi peternakan ya, mereka kan itu juga mau mati kemarin tuh, mau mati dia urus ESK, kemudian pas dapat ESK pas waktu itu kemudian dilakukan perpanjangan. Nah sekarang sudah disetujui perpanjangannya, tinggal menunggu sertifikasinya saja, sertifikatnya saja. Nah saya kira demikian ya gambaran Bapak Ibu sekalian ya untuk apa yang harus kita lakukan ya. Nah dengan Bu Husni juga sudah saya sampaikan ada beberapa contoh ya bagaimana kita melakukan simulasi tersebut ya. Nah mungkin bisa dilakukan simulasi ya. Nah kemudian selanjutnya ini nampak Bapak Ibu sekalian kalau jalan dia punya ini. Jalan ya, oke. Perlu nih ya, perlu perhatian ya. Ya. Ini nampak Bu Husni? Nampak ya. Ya. Nah ini adalah instrumen Ya, gimana? Slide supaya lebih besar lagi. Enggak, ini udah besar nih. Ya kelihatan bisa baca. Apa Ibu nampak situ? Instrumen ini paling kiri perlu perhatian. Oh, ya. Berarti enggak jalan saya punya ini. Oke, sekarang ini ya. Kalau tadi ini yang perlu perhatian, ini yang sudah saya jelaskan tadi ya. Ini sekarang instrumennya. Jadi konversi Nah, seperti saya sampaikan tadi bahwasanya konversi ISK ini adalah untuk peringkat A, B, C ke unggul. Artinya bahwa kita kalau misalnya B, kita akan naik ke baik sekali. Tidak akan turun ke baik dia. Ya, kemudian tidak mungkin naik ke unggul. Nah, jadi gitu istilahnya ya. Nah, kemudian kalau misalnya gagal kita dengan ISK, maka kita tetap B. Nah, tetap B, tetap dengan nilai yang lama ya. Kalau yang A ya tetap A ya gitu. Oke. Nah, kemudian kalau ini adalah mekanisme penyusunan, saya rasa ini baru nanti Bapak Ibu menyusun ya kita gunakanlah panduan, kemudian ini borang kita, kemudian ini adalah materi penilaian ya, selalu kita hubung-hubungkan ya. Oke. Nah, kemudian ini adalah dia punya outline-nya ya. Jadi tadi yang poin 1 dosen tetap tadi yang saya jelaskan, kemudian kurikulum. Nah, kurikulum ini juga perlu kok dosen tetap nanti kita menjelaskan bagaimana jumlah dosen tetap kita dan sebagainya ya. Kemudian, nah kurikulum ini mungkin perlu perhatian Bapak Ibu sekalian ya, bahwasanya ini juga tadi saya coba sambil duduk-duduk di ruang Bu Ikhwana tadi ya, nah, saya coba tulis ya, misalnya penyusunan kurikulum di USK. Jadi kita menjelaskan nanti di dalam penyusunan kurikulum itu adalah didasarkan panduan USK. Ya. Panduan USK ini kita susun didasarkan pada panduan Dikti ya. Nah, jadi pada waktu penyusunan panduan USK ini dibuat penguatan kurikulum dari technical assistant. Ya, kita mengundang beberapa ahli ya. Kemarin tuh dari IPB, dari ITB ya.
dari Pak Nizam sendiri ya untuk melakukan technical assistant. Ya. Mungkin Bapak Ibu sekalian Ketua Prodi pasti masih ingat ya, walaupun melalui Zoom ya. Nah kemudian lakukan FGD. FGD ini melibatkan TIK, WD1, LP3M ya, ini terkait ya. FGD penyusunan untuk panduan Bapak Ibu sekalian, untuk panduan ya. Kemudian baru pengesahan oleh rektor ya, kemudian setelah itu kita sosialisasikan panduan tersebut ke masing-masing prodi. Nah, di prodi setelah itu melakukan penguatan tim ya, penguatan tim kita harapkan nanti kita jelaskan bagaimana penguatan tim tersebut. Yang pertama itu adalah kita mengundang technical assistant ya melalui workshop ya atau mengundang LP3M ya untuk sosialisasi bagaimana penyusunan kurikulum berbasis pada panduan Unsia ya, kemudian mahasiswa dan sebagainya, alumni dan sebagainya. Nah, kalau ada benchmarking kita jelaskan ya. Nah, kemudian survei. Nah, kalau perlu ada data survei untuk mengkaji bagaimana kurikulum tersebut ya kita jelaskan ya. Kemudian baru kita FGD dengan dosen ya. Nah, kemudian draft dibahas di LP3M. Nah, setelah draft itu sudah disusun, dikirim ke LP3M. LP3M melakukan penyesuaian ataupun juga melakukan evaluasi ya didasarkan kepada capaian untuk visi misi ya universitas ya. Nah, kemudian baru setelah itu berkoordinasi dengan TIK. TIK itu terkait dengan online-nya, kurikulum online ya. Nah, kemudian baru muncul draft, kemudian di FGD-kan draft ini di masing-masing prodi ya. Nah, kemudian baru disahkan oleh rektor. Kira-kira demikian alurnya yang mungkin kita dijelaskan demikian ya. Ini insya Allah akan bagus ya. Nah jadi data-data pendukung mungkin Bapak Ibu sekalian di prodi masih ingat ya, kayak kami kan ada minta beberapa ataupun juga ada konsep-konsep ataupun juga dokumen-dokumen yang kami mintakan pada saat Bapak Ibu mengusulkan kurikulum tersebut sebelum dievaluasi atau belum disahkan oleh rektor, itulah data-data tersebut. Nah, oleh karena itu maka kami memang udah siapkan itu untuk pengurusan akreditasi nanti ya. Jadi data itu yang bisa Bapak Ibu jadikan menjadi bagian daripada penulisan ISK ini atau penyusunan kurikulum ini. Nah, kira-kira demikian Bapak Ibu sekalian ya. Jadi balik lagi ya bahwasanya itu kemudian penjaminan mutu. Nah, penjaminan mutu ini tinggal kan ditanya bagaimana sistem mutu internal ya, penelapan sedikti. Nah, jadi ini kan ada tabulasinya ya, ya. Nah, itu disusun ya, kemudian ini juga kita Ibu ambil di standar mutu kita, saya mutu. Namanya itu mempunyai syarat-syarat ya. Recording in progress. Ibu lihat ya. Nah, jadi tadi kalau misalnya untuk syarat ini sudah kita ini kan kita bahas tadi. Kemudian saja ini isian ISK-nya ya. Ini isian ISK-nya, DT-nya, DTPS-nya ya, di NDT-nya ingat ini di sini harus diisi nanti Bapak Ibu sekalian ya, jangan kosong ya, karena nanti asesor dia melihat yang di sininya bukan di lainnya ya. Nah kemudian, setelah kita isi maka kita cek lagi berapa kira-kira dapat kita nilai kita ya. Nah kalau misalnya posisinya di mana dia nanti ini kan ada di panduan ya. Jadi seperti yang contoh yang saya sampaikan tadi ya. Nah, ini berapa persen kita dapat? Kita berada di mana nih? Nah, jadi gitu ya dengan data yang ini ya. Nah, kemudian selanjutnya
kurikulum yang tadi saya katakan tadi, ya, nah ini coba diisi ya, kemudian, nah ini banyak masalah kita di dalam pengisian ini ya. Masalahnya apa? Masalahnya adalah pada waktu diminta SIP-KD, banyak dosen yang ambil SIP-KD-nya dia mengajar misalnya di DIT, tapi pada waktu di SIP-KD nggak ada itu ngajar di DIT ya Bu Usni ya, itu masalahnya nanti ya. Nah coba mungkin didiskusikan ya bagaimana baiknya, apakah kita mengambil data di PDDikti ya, di PDDikti ada. Kalau di SIP-KD kita pasti nggak ada. Contoh misalnya saya mengajar di MPL, tapi saya nggak masukkan mata kuliah di MPL tuh di dalam SIP-KD saya. Kenapa? Karena mungkin karena ada cukup untuk di S1 saya ngajar udah cukup kan. Nah itu kemudian juga dokumen-dokumen lain mungkin nggak harus kita cari lagi ya, akhirnya nggak kita isi ya. Dosen-dosen lain tuh banyak tuh gitu. Karena nggak ada RPS, nggak ada KK, akhirnya udah yang ada saja gitu. Nah jadi itu. Jadi kalau kondisi demikian, maka Bapak Ibu sekalian ambil aja mungkin di sister ya, di sister atau di PDDikti. Di sister kan kita muncul itu mata kuliah kita yang kita ampu ya. Nah jadi jangan di SIP-KD-nya, jadi di sisternya ya. Atau kalau kita sudah ada sekarang ini ada di SIMKUL kita. SIMKUL, artinya ambil di SIMKUL masing-masing dosen. Ya, jadi nggak usah di SIP-KD. Ya, kalau SIP-KD pasti nggak ada, ada banyak yang nggak ada ya. Nah ini kan ya, jadi kita diisi. Nah kemudian setelah kita isi baru kita evaluasi Bapak Ibu sekalian. Nah ini cara evaluasinya ya seperti yang saya sampaikan tadi, berapa ini ya kan. Nah tinggal kita lihat ya. Nah boleh juga nanti kalau misal kami mau evaluasi ya kayak kita evaluasi. Tapi harus udah ada ini ya dia punya, bisa kita simulasi ya. Nah gitu. Kemudian penjaminan mutu ya, ini dijelaskan ketersediaan dokumen formal dan sebagainya, ini harus kita siapkan. Kalau nggak ada, bisa diskusi dengan kami, mungkin kami bisa bantu, ada beberapa dokumen yang bisa kita menggunakan dokumen universitas ya. Nah, jadi kegiatan eksternal dalam memberikan mutu dan sebagainya ya, ini capaiannya ini kita indikan. Nah, jangan lupa setelah kita lakukan, kita simulasi lagi berapa kita dapat. Nah, jadi gitu ya. Jadi bagaimana simulasinya ya, ini ada indikator-indikatornya ya. Nah, kemudian pelacakan lulusan. Nah, ini dia yang dikhawatirkan oleh Pak Darusman tadi ya. Nah, berapa dia punya ini ya, dan ini juga ya. Nah, tentu saja ini tergantung daripada survei yang kita lakukan ya. Nah, kemudian setelah itu jangan lupa lihat bagaimana penilaiannya ya. Nah, kemudian ini metode penilaiannya ya. Nah, kira-kira demikian Bapak Ibu sekalian yang mungkin bisa saya sampaikan untuk sementara. Mungkin kita bisa diskusi ya. Memang enaknya diskusi dia. Saya yakin ya misalnya Demas kan sudah nyusun kan, pasti sudah mempunyai bahan ya. Terima kasih, saya rasa demikian Bu. Ya, terima kasih Prof. Nah jadi Bapak Ibu sekalian maupun ADM sama-sama telah kita dengarkan pengarahan. Jadi kalau memang ISK berarti 1 tingkat bisa kita naik, atau B ataukah naik 1 tingkat. Nah, berarti kita mengusulkannya sebelum IPPA keluar Pak ya? Ya, tadi kan sudah saya bilang bahwasanya kalau misalnya kita jangan sampai ke IPPA. Jangan sampai ke IPPA. Kalau udah IPPA dia akan melakukan 6 bulan sebelum mati. 6 bulan sebelum mati. Nah, berarti masih ada waktu ya. Bentar dulu, saya tanya dulu kan untuk program doktor dan magister yang ada di PPS ini, apakah semua akan berada di BAN PT atau ada sebagian yang di LAM? Nah itu kalau di LAM kita bekerja agak cepat sedikit, tanggal 31 Maret besok terakhir. Yang LAM itu IPS ya, yang dokter IPS LAM. Mungkin Pak Halim, coba silakan Pak Halim. Pak Halim Lamdik. Salam. Oke, untuk MP PIPA kita masuk
Lamdik, Pak Prof. Lamdik. Kalau Lamdik ya bekerja keras cepat sebelum 31 Maret Pak Halim. Tapi mereka belum berakhir, Prof. Kita 24. Ya. 2024 kan? Nah, gimana itu? 2024. Ya, artinya bahwa kalau Bapak tidak mengurus ISK sekarang ya, maka pada saat di Lamdik dia tidak berlaku ISK. Kemungkinan dia sama kayak Lampetekes. Dia hanya ada perpanjangan. Artinya bahwa sampai tahun 2024 Bapak tetap B. Kalau tidak mengusulkan yang baru. Itu artinya gitu. Berarti sekarang masih ada peluang untuk usul ISK. Betul. Masih ada peluang hingga 31 Maret. Ya, karena kita kan sampai tanggal 31 Maret itu adalah masih di bawah ban PT. Nah, jadi gitu ya. Jadi kemungkinan besar kalau Bapak bisa kejar 31 Maret, maka bisa dikonversikan menjadi baik sekali tanpa membayar. Tanpa bayar. Tapi kalau misalnya nanti kalau tidak siap, maka ya nggak apa-apa, Bapak B terus sampai tahun 2024 ya, sampai Bapak mau pada tahun 2024 nanti dia tidak ada lagi perpanjangan, kita harus menyusun borang akreditasi ya yang akan kita sampaikan ke Lamdik, gitu Pak. Oh, jadi menarik memang nih. Berarti yang sebenarnya targetnya mau S3, berarti S2 juga harus bisa ISK supaya naik satu peringkat ya, Prof ya? Ya. Ini tinggal kebijakan Prodi nih. Siap atau tidak? Iya kan? Kalau memang siap, berarti kita buat pertemuan simulasi itu Jumat depan atau Kamis bolehlah. Ya, kami cek indikator yang diberi Prof. Swenda tadi. Iya. Tentang layak tidak mau naik ke baik sekali. Kalau memang terasa tidak layak, ya nggak perlu lanjutkan. Iya, boleh juga. Siap-siap. Nanti saya kirim contoh yang saya buat untuk Magister Agribisnis. Ya. Nanti saya kirim. Baik, Prof. Saya tunggu ya. Ya. Oke, makasih. Yang lain bagaimana? Bu Husni, Prof. Rina? Baik, saya boleh. Boleh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Amat terima kasih kepada Bapak Direktur, Bu Ana ya, GMF, dan terutama Pak Sendra. Saya sering diskusi lewat ya, di WA malam-malam itu. Jadi pada hari ini sudah jelas bahwa kemarin saya belum paham tentang ISK ini kemana naiknya, konversinya itu kemana. Setelah saya diskusi kemarin malam, ternyata kalau B saat ini naiknya ke baik sekali kalau bagus ya. Itu pun kalau lulus ya Pak Sendra ya. Betul. Ya, kalau tidak ya tetap B posisinya. Nah, kalau ingin unggul harus berjuang ke kriteria 9. Benar. Nah, kalaupun tidak, dia tetap B ya. Ya. Misalnya kriteria 9 itu sudah berjuang susun borang reakreditasi. Ya. Misalnya tidak mencukupi ke tahap unggul, maka tetap di ini B. Ya. Tetap B ya. Tergantung hasil pada waktu dievaluasi besok dari dokumen Bapak, dokumen Ibu Pak, Bu. Ya gitu. Jadi kalau unggul tidak ada cara lain, harus lewat reakreditasi kriteria 9 ya. Ya, betul. Ibu Husni sudah pastikan bahwa tidak termasuk di Lamdik ya? Di Lam Teknik ya? Tidak ya? Tidak ada. Yang tidak ada dalam tabel, tidak ada. Ya. Jadi mungkin kami dan kawan-kawan tidak jadi kalau misalnya hanya ke baik sekali ya.
Karena ini sudah jelas dari apa ini dan ini Pak Sendra, penjelasan yang sangat jelas oleh Pak Sendra. Nah, jadi kami mohon dulu memberi semangat lebih lagi dan dukungan baik itu dari Pasca ya, dari Bu Ikhwana dan dari L3M ya, memberi semangat, memberi masukan dan bimbingan. Kami akan berjuang terlebih dahulu ya, jangan menyerah terlebih dahulu. Jadi berjuang untuk mendapatkan unggul untuk USK ya. Ya, baik. Alhamdulillah. Itu Pak Amin. Sendra, Amin. Ya, amin. Mudah-mudahan Karena kalau dilihat DIT kan banyak kemajuannya ya, banyak publikasi dan sebagainya, itu memungkinkan. Nah itu berarti tidak disibukkan dengan ISK lagi ya Bu Husni ya? Jangan pikirkan lagi ISK ya. Nah ini bagaimana? Ini jangan bercabang 2. Kalau memang enggak tidak bercabang karena tidak ada rugi juga. Kami sudah lihat itu bahwa SNDikti juga ada di sana, IKU ada juga sekarang di Borang kan. Tidak ada yang rugi Bu Kiwana. Yang kemarin kami sempat lihat sebentar itu yang IKU itu ya. Nah, itu juga ada di standar 9 ya Pak Sendra. Nah, ada Bu. Jadi kami kan sudah belajar juga sedikit walaupun belum baru lihat sudah terpikir ini. Ternyata mungkin nggak bisa keunggul, langsung diskusi dengan Pak Sendra malamnya. Iya. Setelah pertemuan kemarin. Kan kira-kira. Oke, baik. Ya, itu langsung kemudian. Silakan Prof. Rina. Baik, terima kasih. Lagi Bu Ikhwan lagi. Ini mau pastikan dulu ke Pak Sendra kan. Kami kan mati tanggal 2 Desember kan. Artinya sebelum bulan 6 sudah summit ya? 5, 6 ya berarti. 6 bulan ya. Berarti akhir Mei. Kan bulan 12 awal, bulan 12 awal ya. Bulan 6. Itu tidak ada hubungannya dengan IPEPA dan sebagainya ya? Karena IPEPA 6 bulan sebelum. 6 bulan sebelum ya, betul. 6 bulan sebelum dia akan melakukan evaluasi. Dan IPEPA sekarang agak sedikit macet ya. Mengapa? Karena ada banyak universitas yang gajah-gajah itu mempersoalkan IPEPA. Ya, jadi mempersoalkan IPEPA artinya memprotes kan? Karena IPEPA didasarkan pada data. Sistem pun Pak Sandra ya, sistem pun nggak bagus itu. Ya, karena sistem nggak bagus maka diinikan. Teror. Sebagai contoh misalnya teknik kimia gara-gara IPEPA kemarin teknik kimia magister ya, mendapatkan baik sekali dari A kan turun ya. Tapi sekarang sampai saat ini dia punya dia punya status masih A Pak Bu. Status masih A. Artinya bahwa tergantung dia nilai baik sekali hasil IPEPA dari teknik kimia itu tergantung. Itu bukan hasil borang reakreditasi ya Pak Sendra? Bukan. Itu hasil IPEPA. Hasil IPEPA kemarin. Padahal kita summit juga ya? Iya, summit tapi IPEPA. Karena kita kena IPEPA 2. IPEPA 1 kan tanpa laporan, ya, tanpa laporan. Jadi yang melaporkan adalah yang divisit ya, karena divisit. Ya. Divisit ya, sudah summit borang. Mau coba lagi berarti ya, boleh ya? Iya. Oke. Saya ingat kemarin divisit. Baik, terima kasih. Nah, silakan Prof. Rina. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Ini kesempatan emas buat kita semua untuk memahami ya. Terima kasih banyak nih Pak Endang. Ternyata banyak hal-hal yang penting di sini yang perlu kita tidak lanjuti, terutama kami dari Prodi DIP. Sebelumnya saya ingin menginformasikan juga bahwa status DIP ke 17 Oktober 2022 ini berakhir. Jadi masih seperti informasi Bu Ihwana, kami awalnya semua ya, mungkin Bu Husni juga berpikiran APS ya, sambil menunggu IPEPA.
Tapi dengan informasi yang kami dapatkan dalam update beberapa hari ini, ya sebelum hari ini juga kami sudah banyak mendapat informasi, ternyata ISK itu lebih memungkinkan untuk kami berhasil mau bertahan atau naik gitu ya Pak Endang ya. Nah, oleh sebab itu naik ke baik sekali ya, bukan ke unggul. Bukan. Kayaknya kami dari DIP juga merasa belum sampai ke unggul ya. Tapi untuk bertahan di B itu prioritas. Namun jika memang bisa naik ke baik sekali, alhamdulillah. Nah, banyak hal yang kami harus perbaiki di sini ya. Di samping kami sedang mengisi data ke dalam form ISK karena baru saja minggu-minggu ini perkembangan ISK ini. Namun kami juga sudah memiliki data borang akreditasi dalam bentuk draft yaitu LKPS ya. Dan ada satu hal mungkin Pak Endang, Prof Endang sudah mengetahui yaitu masalah portal data PD Dikti di DIP yang mana kita tidak memiliki dosen pembanding di semester genap. Nah, saya sudah mempelajari dan mencari informasi ke sana kemari dalam beberapa hari ini dan sampai pada satu titik hari ini bahwa ada kemungkinan ya kita bisa merubah dengan catatan mengeluarkan adanya rekomendasi rektor di mana pada semester genap memang di kurikulum lama itu sebelum saya jadi Kaprodi memang begitu kurikulumnya yaitu tidak ada mata kuliah di semester genap sehingga feeder tidak memasukkan dosen di dalam semester genap dan feeder mungkin tidak salah juga ya artinya di sini harusnya mungkin kami dari DIP juga kurang aware ya, tidak mensiasati bagaimana caranya supaya ada dosen pembanding. Nah, dari beberapa hari ini perkembangannya kami dapat informasi kita bisa memasukkan dosen-dosen promotor yang memang ada memberikan seminar hasil pada semester tersebut karena seminar hasil dan seminar proposal adalah mata kuliah di dalam semester itu. Nah, oleh sebab itu hari ini saya sudah mengajukan surat ke Pasca dan sudah diterima dan Pak Sarunul juga sudah mendapat informasi ini dan kami harapkan hari Senin bisa ke rektor dan saya juga mengharap Pak Endang bisa menginformasikan juga ke Pak Rektor bagaimana kondisi kami sehingga kami menginginkan adanya dibuka portal apa istilahnya tuh pembukaan feeder dikti untuk bisa merubah menambah menginput data dari sana. Jadi ada waktu sekitar 2-3 minggu ini mudah-mudahan kalau kami bisa merubah menginput kembali data dosen di semester genap tersebut maka peluang kami bisa menyetarakan diri dengan DIT dan DEMAS itu lebih memungkinkan karena kemarin kami sangat-sangat khawatir memang dengan IPPA ya. Jadi kami merasa kami akan gagal di IPPA tanpa kami mengetahui strategi tersebut. Nah, oleh sebab itu jika hari ini kami lebih menguasai lagi ternyata ISK itu tanpa kita menunggu IPPA ya. Jadi oleh sebab itu kami akan mengikuti DIT dan DEMAS juga akan submit ISK dan bekerja keras dalam minggu-minggu ini ya sesuai dengan tadi yang disampaikan Bu Ihwana bahwa minggu depan kalau draft sudah ada bisa kita evaluasi. Mungkin itu saja dari DIP, dari Dokter Ilmu Pertanian, perkembangannya sampai hari ini. Mudah-mudahan doanya semoga kami bisa mengupdate, menginput kembali feeder data dikti untuk menyesuaikan rasio dosen pembanding dengan jumlah mahasiswa yang sangat-sangat tidak sesuai kalau kita lihat itu. Kemudian untuk pertanyaan Mbak Endang, pertanyaan. Tadi bukan pertanyaan ya. Pertanyaan, kalau kami kan bulan April batas 6 bulan Mbak Endang, April. Kalau kita lihat Oktober ya. Kalau misalnya sampai April IPPA belum pengumuman, ISK juga belum ada kabar. Misalnya nih, misal kami berhasil nih submit ISK sebelum 31 Maret,
Nah, itu status kami yang sebelum 6 bulan bagaimana Pak? Apakah nanti waktu kami gagal di ISK, gagal di IPPA, kami mengsubmit borang akreditasi sudah lewat 6 bulan, bagaimana tuh Pak Endang? Tuh pertanyaannya, mungkin itu. Antisipasi. Baik, terima kasih Bu Prof. Rina ya. Jadi yang untuk sebelum menjawab, saya tanya juga lagi. Boleh. Kira-kira DIP itu masuk nggak dalam BAN PT? DIP, saya mau ada Prof. Sabar di sini. Saya ragu Pak, tapi yang saya dapat informasi masih BAN PT. Betul, kalau masih BAN PT aman. Jadi kalau masih BAN, mana Pak Prof. Sabar? Prof. Sabar ada nih di dalam Zoom. Itu daftarnya di mana Pak? Daftar itunya saya belum dapat. Oh ada kan yang dikirim, nanti saya kirim boleh? Oh boleh. Tapi yang saya dapat informasi secara lisan tidak, tapi saya belum lihat langsung di ininya. Di Kalau tidak berarti masih di BAN PT. Kalau di BAN PT aman. Artinya aman bahwa Ibu kalau misalnya tidak mengurus apapun, maka kita menunggu perpanjangan aja. Menunggu perpanjangan dengan IPPA. Artinya tadi kan Ibu udah perbaiki data ini kan, data PDDikti kan, berarti insya Allah aman. Ibu memperbaiki data dikti itu lihat borang ataupun juga Excel yang kami kasih pada saat AMI online kemarin ya. Jadi coba lihat itu apa yang kurang. Nah sehingga kita tidak terjebak atau tidak kena IPPA 2. Jadi gitu. Jadi aman. Jadi Ibu akan tetap memperpanjang dia. Kalau kena Pak Endang, kalau kena IPPA 2? Kalau kena IPPA 2 seperti teknik kimia, Ibu harus membuat dokumen. Dokumennya itu hampir sama dengan dokumen reakreditasi borang. Nah itu dia. Jadi kemudian kalau misalnya Ibu berhasil nanti dengan ISK, maka sama kayak peternakan peternakan tuh pada waktu dia dilakukan evaluasi IPPA lulus dia. Kenapa? Karena baru dievaluasi oleh ISK. ISK kan evaluasinya juga didasarkan pada data-data PDDikti ya, data PDDikti. Kemudian aman dia kan, kemudian langsung diperpanjang dengan status yang baru. Status baik sekali. Kalau misalnya peternakan statusnya adalah unggul, jadi unggul terus dia. Ini nggak perlu ngurus 9 kriteria seperti Ibu Prof. Husni tadi. Nah, jika demikian. Satu lagi Pak Endang, ISK ini proses evaluasinya sampai 1 bulan, 2 bulan atau biasanya bagaimana Pak? Unsia waktu itu mengusulkan tuh Januari, keluar kemarin akhir Februari ya. Ya 12 bulan setengah ya, 1 bulan setengah ya. Nah, kira-kira demikian. Ya. Baik. Jadi nggak lama juga dia. Nah, yang kedua adalah tadi masalah yang Ibu Rina katakan ya, masalah data PDDikti dan sebagainya kan. Ya nanti insya Allah saya belum jumpa Pak Rito, tapi salah Ibu, atau kan kemarin kasih dengan Pak Direktur kan jumpa Pak Rito di Jakarta kemarin. Pas sekali jumpa di Jakarta kemarin ya, karena saya nggak pergi di Jakarta kan. Pak Direktur mana nih? Saya pikir Direktur tadi. Nah, dia kagak luas dia tuh Rina. Ya. Ada ngojek dia kagak luas ya. Nah jadi terbalik Ibu, kalau kasih ke saya belum jumpa sampai sekarang Pak Rito kan. Iya. Itu pas sekali kemarin kok Ibu kasih ya. Jadi, tapi sekilas Pak Rektor udah tahu Pak, justru diminta saya berkonsultasi dengan Pak Endang. Oh iya. Sudah saya sounding sedikit sekilas, tapi minta konsultasi ke P3M katanya gitu. Baik. Ya. Oke Bu Rina, terima kasih banyak. Pak. Terima kasih. Prof. Sabar udah apa mungkin bisa memberikan apa? Ya Pak, Prof. Sabar tunjuk tangan ya. Ya, silakan Prof. Masih di-mute tuh Prof. Masih mute Prof. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya sebenarnya nggak ada pertanyaan nih Pak Endang. Oh iya. Kan?
Cuma karena tadi udah dipanggil ya pas nampakin muka dikit. Kan gitu. Intinya gini, yang masalah tadi berhubungan dengan LAM PT itu tadi ya. Iya, iya. Itu sepengetahuan saya sampai bulan 1 itu hari, ya, sampai bulan Januari kan ada yang daftar terbaru itu. Ya, ya. Itu rasanya pertanian itu belum keluar dalam PT. Oh, oke. Itu pertanian. Pertanian ya? Ya itu. Ya. Jadi masih aman untuk sementara. Ya. Ya. Nah, cuma apakah akan keluar dalam bulan-bulan ini? Ya itu kita nggak tahu juga kan itu. Soalnya kan informasi ini kan berubah terus. Malah mingguan itu bisa berbalik dia kan itu. Nah, ya, jadi sampai informasi terakhir yang saya dapat itu belum gitu. Oke. Ya, itu kira-kira informasinya. Ya, ya. Baik. Nah, kalau yang lain saya juga udah menyarankan sebelumnya juga yang paling safe jalani dulu lah IPEPA. Itu menurut saya kan. Itu yang paling safe. Nah, kalau sekarang IPEPA-nya udah lewat, ya kan? Kemudian ISK untuk konversi kan itu. Ya. Kan? Itu. Nah, kemudian ya kalau sekarang memang kita melalui pertama IPEPA, kemudian ISK juga sendiri dalam simulasi kita itu ada peluang untuk unggul, walaupun kalau saya melihat sih tanda petik, karena masih jauh sekali kan itu. Kalau untuk unggul ya, jadi kita masih ya kalau saya masih melihat kita bukan ke ekspansinya belum, jadi konsolidasi lebih banyak. Itu dalam perspektif saya. Ya? Nah, jadi yang namanya konsolidasi naik aja ke tingkat baik sekali di B, gitu, walaupun sama juga sebenarnya kan gitu kan. Ya. Tapi bisa baik sekali lah untuk dengan 9 standar dengan ISK itu udah cukup bagus rasanya. Itu mungkin Pak Endang dari saya. Ya, terima kasih banyak. Baik, terima kasih Prof. Ya, terima kasih. Ya. Terima kasih Prof. Sabar. Ngomong-ngomong tambah tembem aja ya. Tambah tembem ya. Enggak juga. Ini kan di HP yang itu. Oh, di HP. Ya, baik. Ya, baik. Terima kasih. Iya. Nanti kita closing AMI di itu Pak, di Monsingin Pak. Itu ya sekalian lihat draft itunya, simulasi kalau bisa sebenarnya. Ya. Tanggal berapa? Nanti sebenarnya kami udah dengan admin semua udah menyiapkan untuk data-data closing dan bahan PPT, minta ketua prodi nanti untuk presentasinya apa yang kurang dari kemarin, nanti Prof Endang juga yang menilai untuk closing AMI, kita undang Prof Endang sebagai auditornya utama. Jadi kesimpulannya ini udah Dimas, Prof Rinaldi atau yang mewakili Pak Tongku mungkin ya ada datang tadi. Pak Tongku, itu targetnya adalah memang atau Andi ya? Ya Bu. Pak Tongku mana? Ada Pak Tongku? Pak Tongku udah keluar ya Bu. Oh udah keluar ya udah. Silakan Andi laporan kemajuan ini. Tinggal draftnya sudah kami terima. Tinggal saya memperbaiki bagian penjaminan mutu sesuai dengan ini ada ilmu juga ya sesuai dengan Pak Endang tadi memberikan itemnya, item 3 dan 4 ya, tentang sedangkan mungkin di bagian 1, 2 itu adalah bagiannya prodi. Nah bagaimana Andi, kira-kira kapan kita bisa finalisasikan itu? Kita duduk, apa kita sekalian, ini satu juga saya mintanya pendapat, apa kita masing-masing prodi kita finalisasikan atau simulasikan atau sekalian itu Prof bagusnya? Kalau selesai satu aja dulu. Ya udah berarti Dimas ya, Dimas kita targetkan lebih cepat dulu. Ya Bu. Jadi apa lain kemajuan berarti setelah memberikan itu untuk dikoreksi masing-masing oleh Udah asar ya. Ya subrevisi ya. Sementara posisinya di tim dan di SDM. Oke. Mungkin kita revisi lagi kalau udah siap baru. Udah buat deadline-nya kapan target untuk SDM dan itu? Minggu depan Bu, Jumat minggu depan. Jangan Jumat kita minta boleh, Rabu boleh? Enggak, maksudnya batasnya Bu. Boleh juga Bu. Kita minta coba diumumkan ke tim ISK-nya. Bisa selesai hari Rabu enggak? Kalau selesai hari Rabu udah compile semua, hari Jumat baru kita finalisasi.
Kita ajak juga Pak Prof Endang untuk kita simulasikan dapat nggak baik sekali atau baik, atau apa perlu lagi yang kita spion kanan spion kiri tadi Prof Endang ya. Ya. Tanggal 16 itu ya. Ya 16 ya, dicatat ya, 16 hari Rabu ya. Ya Bu, boleh Bu. Oke, kami juga kerja. Oke, sekarang IPS nih. IPS memang anak yatim piatu nih Prof Endang. Ya, IPS itu maaf ya. harus disiapkan siapkan PD Diktinya itu masih belum memenuhi. Tahap hari ini tadi udah ini Prof Rusdi kan kemarin itu Prof Rusli udah keluar, udah nggak ada lagi namanya. Kemudian sekarang kalau di waktu kemarin di di Simpek juga nggak ada lagi. Sekarang sudah ada ya Mimi. Di Simpek udah ada nama Prof Rusli. Belum Bu. Belum ya? Tapi di mana tadi ya? Ada di Simpek. Coba lihat, udah ada keluar namanya Prof. Di FSD juga udah ada. Kalau di Simpek memang ada namanya Prof, tapi di PD Dikti Bu. Oh ya, berarti kita usul itu ya. Kita usul itu aja satu lagi. Oke. Mungkin tim Pasca maupun SDM mudah-mudahan setiap hari ini Senin kita layangkan ya. Reja dan ya Pak Joni ya, Maya, surat untuk yang penting kita ada surat dulu lah pengusulan Prof Rusli untuk ke DIP IPS untuk Kalau bisa setiap hari ini ada Pak Direktur langsung tanda tangan aja biar kita masukkan ke dalam tinggi. Bu Ikhwana sudah asar nih, kita inginkan aja. Udah boleh. Baik, ada yang mau didiskusikan lagi, berarti kita sama-sama sudah mendengarkan pencerahan dari narasumber pakar ya. Memang pakarnya dari dulu usia itu C menjadi A, kemudian sekarang menjadi unggul. Itu udah lama kali memang Prof Endang di penjaminan mutu. Nah, mari sama-sama kita sudah mendengarkan, kemudian menetapkan, dan memang kalau memang mencapai target kita doa semua ya, ini terserah sama prodi, penjaminan mutu maupun pasca sarjana itu akan menyelesaikan apa yang menjadi pekerjaannya di dalam borang tersebut, di dalam apakah laporan ISK ataupun hal yang lain. Insya Allah kita selesaikan sebelum tanggal 30 yang menuju ISK. Nah, bagi prodi juga, prodi S2, kalau memang mau naik ke baik sekali, berarti juga usul ISK sebelum 31, itu aja kesimpulannya. Ya Prof Endang ya? Ya, benar. Yang lain itu aja. Baik, dari saya mungkin ada penutup dari Prof Darusman dan Pak Sahrun, silakan. Pak Sarunur, saya buka dari kartu, Pak Sarunur tutup. Mana Pak Sarunur? Pak Sarunur. Izin vertikal dulu. Oh, vertikal nggak horizontal sekarang, lagi vertikal. Ada Pak Sarunur? Nggak, lagi sholat ya? Sholat mungkin, ya. Oke lah, baiklah Bapak Ibu sekalian, karena waktu sudah asar dan kami ada sama pasca sarjana mengucapkan ribuan terima kasih ya kepada Bapak Suhendrayatna yang telah memberikan kiat-kiatnya sehingga sudah terang benderang ini apa yang harus kami lakukan, dan kami akan coba berusaha sedapat mungkin untuk mengejar ketinggalan-ketinggalan dan mengisi kekosongan-kekosongan gitu. Tentu saja di dalam bekerja nanti kami masih pasti akan terbentur dengan isian-isian atau apa saja. Jadi mohon kepada Pak Suhendrayatna untuk jangan bosan-bosan lah, jangan marah-marah lah kok ditanya begitu kan gitu. Nah, kalau Prof Endang senyum aja. Nah, nanti kita kasih poin gitu, poin. Ya, oke. Kemudian mohon maaf kami juga apabila ada kami ya dan kami ini yang dalam tutur kata tidak berkenan ya, atau bagaimana. Jadi kami mohon maaf dan kepada panitia nih, Ibu SDM nih dan armadanya
para ketua prodi dan armadanya terima kasih banyak. Ini semoga PPS terus melaju ke depan ya gitu ya. Dan saya kira wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Banyak Pak Indang. Yuk sama-sama Pak, yuk minta izin ya. Kamis Jumat, kenapa ya Indang ya? Ya, insya Allah. Ya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Udah ya, kita. Terima kasih buat tim yang sudah datang. Pak Anto, gimana Pak Anto? Saya baru gabung karena baru selesai seminar tadi Bu. Jadi baru datang. Baru masuk Pak Anto ya? Iya. Jadi mohon maaf kalau tadi nggak bisa ngikuti, tapi paling kurang sudah ada gambaran juga lah apa yang bisa saya bantu nanti. Ya. Insya Allah saya bantu ya. Terima kasih Pak. Ya. Mohon izin saya keluar ya, ada pengajar. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.
Nanti ada saya nggak tahu gimana proposal dari sebelah. Kemudian di proposalnya juga nanti. Oh ikut ya. Kemudian nanti mungkin coba saya kirim proposal orang ini yang lewat punya orang, ya nanti saya kirim ya. Proposal TKN bisa. Ya, PKM bisa. Beda. Tapi secara frame berpikirnya kan sama. Secara panduan itu ya harus diikuti. Ya. Frame proposal itu dulu ya sama. Tetap ada latar belakang permasalahan. Kan itu harus diikuti. Dan tujuan pustaka, ya itu kalau ada. Ya. Cuma yang paling penting permasalahan itu dua yang paling urgent. Dan nanti diingatkan saya coba bisa kirim. Kalau bisa sih cuma 21. Bikin yang tinggung satu tim, terlepas proposal siapa aja boleh kan itu. Kemudian yang supaya satu tim, ya, itu. Nanti kalau sekarang tinggung ini siapa punya tim? Darah Majul. Berarti gini, Darah Majul itu satu proposal, kan gitu. Kemudian Ika sama Puja itu satu proposal. Menurut saya, mereka punya Ika aja dulu, itu udah lebih progres kan itu kan. Itu aja mungkin. Terus contohnya akan saya kasih nanti. Kalau punya Putri itu apa? BC atau F1 ya? Hah? Oh, resiprok ya. Itu punya resiproknya. Soalnya nanti malam saya coba saya kirimkan tuh. Kemudian itu hari yang punya RC itu bagus juga, walaupun dia kan ke ini dia. Apa? Itu akan ada lagi juga nanti. Jadi mana yang ada peluang masuk ini ya. Gitu. Mana yang dapat. Anda pikirkan juga kan, karena udah ada ini, siapa kira-kira orang yang bisa masuk dalam tim. Ya? Karena si Afif ya, siapa? Itu mungkin salah satu, coba maksudnya terserah. Tapi perlu satu lagi, kan itu. Ya? Perlu satu orang lagi. Itu yang enak kira-kira apa? Itu yang paling penting dulu, bisa menjadi teman. Itu yang paling penting. Kira-kira connect, ya, itu. Ya, masalah nggak bisa itu bisa. Ya. Enak ngomong, bisa jadi teman, itu yang paling penting. Frame berpikir agak ini. Ya. Itu udah ada. Itu udah jadi bisa saja. Nanti itu sampai tanggal berapa ya? Proposal PKM itu. Maret. Nggak lama. Nah, ya harus ya dikerjain. Ya nggak tahu saya kemana. Walaupun kan proposal udah ada. Sebenarnya kan itu. Nggak lama itu. Sekarang udah tanggal 11 kan? 10 hari. Ya bisa sih, bisa. Karena proposalnya udah ada. Cuma dipertajam. Dan dibuat lebih tajam. Nanti ya kalau udah ada draft kasar, saya baca. Kan? Kemana akan kita bawa aja nanti kan. Gitu. Kemudian ya kita pertajam juga termasuk referensi. Ini mungkin dengan orang ini saya belum sempat saya share referensi apapun yang kira-kira menjadi referensi penguat. Nanti akan soal itu perlu baca juga. Saya juga harus baca itu untuk ngasih referensi penguat di situ.
Walaupun sih karena udah ada sebagian punya kakak letting, itu referensinya udah. Hah? Apa? Mendeley tak tahu orangnya juga kan, orangnya udah oke, udah ada masalah. Kalau udah bisa Mendeley udah nggak ada masalah. Sekarang skripsi pun udah diwajibkan Mendeley kan semua kan? Nah, gitu. Jadi kan udah ada Mendeley itu kan memudahkan sih sebenarnya. Kalau misalnya kita nanti perlu update dan macam itu mudah. Gitu. Kalau mungkin itu malam lah coba saya kirimkan. Mungkin itu aja dulu. Itu hari Senin. Ini nggak akan aplikasi setelah aplikasi seharusnya dibuang terus. Inangnya kan? Ini bukan inangnya. Hasil inangnya untuk nilai kecil. Kan untuk bisa dikembangkan. Tapi apa yakin bro? Kalau yakin kita bisa simpan, sama kami. Itu mana? Itu sama simpan. Tapi memang depannya semua tempat mungkin. Maksudnya nah, kita buat sebuah media. Kita mau buat medianya juga. Media. Apa kita mencari report sampai ke situ? Saya kalau kita mencari report itu apa? Segala kita. Kita ada ke situ. Proyek kedeliknya, karena kemarin waktu pertama kita ambil kegiatan kemudian rekomendasikan biarkan itu penyakit sama orang itu expertnya kita yang tahu. Jika kita kerjasama kita kan tidak ada kendala juga. Kita buat terus buat media 4 sama 8 dibuatkan kasih kita kita lihat. Tapi kalau mau nyontok orang juga buat harus tapi enggak kalau kita tidak sedang pelan itu ada di kita. Ya memang satu tempat yang Prof bilang betul. Cuma satu tempat. Nggak bisa apa lagi. Saya lagi kita tidak. Maksudnya satu tempat itu kita bagi 2. Enggak kalau misalnya kita, karena mereka juga karena kita minta tolong mereka juga ngasih kita nggak ada tertahan sama sekali. Kalau misalnya saya suruh pindah, besok kita ambil. Sekarang udah